Halo teman-teman, kabar gembira dari keluarga Natali dan Kang Sule, di mana Natali ini sudah kembali ke rumah Kang Sule, berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan keluarga Kang Sule, dengan anak-anaknya, dan semoga mereka bisa ayem, rukun, dan damai sampai kakek nenek. Namun, masalah satu selesai, muncul masalah baru. Pemberitaan di media massa, ada yang memberitakan kalau Natali ini sudah memblokir WA sang nenek, WA sang oma. Ada apa gerangan? Ya, masalah satu selesai, masalah yang baru muncul. Yang namanya hidup selalu banyak masalah, masalah berderet-deret kayak sepur. Tinggal bagaimana kita menyikapi sebuah permasalahan itu dengan baik, agar yang namanya masalah tidak semakin meruncing. Jadi kalau ada masalah, cari solusinya. Masalah itu disederhanakan, jangan semakin diperumit ya. Karena yang namanya masalah itu sebenarnya munculnya dari diri kita sendiri, sebab akibat dari suatu perbuatan kita sendiri. Bisa dikatakan ya agak menyesali atas tindakan Natali, tapi kita juga nggak bisa mengatur keputusan seseorang, karena yang namanya seseorang punya pandangan-pandangan sendiri dalam mengambil sebuah keputusan. Karena hidup ini adalah sebuah pilihan, tentunya pilihan itu juga akan ada resikonya yang harus ditanggungnya. Kita flashback ke belakang ya, yang namanya nenek itu akan begitu sayang pada cucunya. Rasa sayangnya ini melebihi pada sayangnya kepada anaknya. Nah, jadi bisa dimaklumi ketika mungkin Natali curhat kepada neneknya, kemudian neneknya merespon berlebihan. Karena ya begitu, itu namanya nenek. Tidak ada nenek yang ingin cucunya menderita. Tidak ada nenek yang ingin cucunya disakiti. Pasti akan berupaya sedemikian hingga untuk melindungi sang cucu. Karena yang seperti yang saya bilang tadi, rasa sayang nenek itu melebihi rasa sayang pada anaknya. Jadi sayangnya nenek pada cucunya itu melebihi rasa sayangnya kepada anaknya. Di sini harus bisa dipahami. Dan parahnya, mestinya Natali ini sudah mengetahui sifat dari karakter si nenek itu. Kalau misalnya si nenek ini orangnya tidak bisa menyimpan rahasia, alangkah baiknya tidak curhat kepada neneknya. Ya. Curhatlah pada seseorang yang bisa memendam permasalahan-permasalahan itu, sehingga permasalahan itu aman pada diri seseorang tersebut. Kalau kayak si omanya Natali ini, sepertinya orangnya susah untuk bisa memendam apa yang sudah dirasakan, sehingga dikorek sedikit ngomong, dikorek sedikit ngomong. Tapi ya begitulah, sifat manusia itu lain-lain. Kita nggak bisa menyamaratakan, oh neneknya harus begini, harus begini, harus begini. Kita juga harus mengetahui sifat manusia itu lain-lain. Ada yang bisa memendam permasalahan, ada yang tidak. Kebetulan si nenek ini tidak bisa memendam permasalahan yang ada, sehingga dikorek sedikit oleh wartawan ngomong. Nah, salahnya di mana ini? Salahnya di mana? Ya, saya nggak bisa menyalahkan satu sama lain. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Jadi kalau curhat apapun harus dilihat dari sosok yang kita curhat itu seperti apa. Karena yang namanya masalah itu sebenarnya timbul dari diri kita sendiri. Kecerobohan kita, salah keputusan kita yang salah dan lain sebagainya. Kalau sudah melebar seperti ini, salahkan diri sendiri, jangan salahkan orang lain. Apalagi Natali ini public figure ya. Segala sesuatu tindakannya akan dipantau terus oleh wartawan. Jadi kalau bisa sebelum mengambil sebuah keputusan harus dipikir-pikir dulu masa-masa efeknya nanti seperti apa. Jangan sampai runyam seperti ini ya. Tapi bisa gimana ya? Kalau dilihat dari raut wajahnya, memang Natali ini orangnya agak gerusa-gerusu dalam melakukan sesuatu, kurang berpikir panjang. Dia lebih keburu emosinya daripada pertimbangannya, jadi akibatnya seperti ini. Pergi dari rumah Sule juga begitu, kurang pertimbangannya, lebih pada egonya, emosinya yang bekerja. Jadinya pergi ke rumah Sule, rame di media sosial, akhirnya balik lagi. Begitu balik, ngeblok neneknya, rame lagi. Terus sampai kapan tenangnya hidup ini kalau seperti itu? Kesempatan hari ini akan saya cari tahu ya melalui kartu tarot, apakah hubungan
cucu dengan omanya ini, Natali dengan omanya ini bisa membaik kembali seiring waktu. Semoga saja lah bisa ya. Ada simbol koin yang artinya masih ada kesempatan untuk baikan ya. Kartu yang kedua, walaupun saat ini hubungan mereka ini agak lost kontak dikarenakan WA si Oma sudah diblokir. Kartu yang nomor 3, ada rencana diam-diam dalam perkara ini. Rencana diam-diam apakah? Kartu yang nomor 4, ada pertimbangan di sini. Semoga pertimbangan ini bisa membuat kondisi lebih baik lagi untuk si Oma dan si Natali ya. Kartu yang nomor 5, ini. Mendengar kabar, mendengar perkembangan yang di luaran sana, bagaimana kondisinya saat ini sebagai bahan pertimbangan. Jadi kalau menurut kartu di sini masih ada kesempatan untuk baikan kembali. Namun kondisi saat ini memang sudah lost kontak, dalam arti kata WA si nenek memang sudah diblokir karena ada kekecewaan yang membuat Natali melakukan seperti itu. Tapi harus dikorek lagi loh ya, masalah dasar, akar dari masalah ini muncul asalnya dari mana, perkaranya asal muasalnya dari mana. Kita nggak boleh menyalahkan sepenuhnya pada si Oma karena masalahnya berakar dari curhatan Natali. Dan Natali ini harus bisa mengoreksi diri sendiri. Kesalahan saya sebenarnya ini karena saya curhat pada orang yang tidak tepat. Ya ini ya, jadinya perkaranya semakin melebar. Ngomongnya Oma jadi macem-macem ya. Jadi seperti itu, kekecewaan. Kemudian di sini ada juga rencana diam-diam. Jadi ada sesuatu rencana yang sudah akan dilakukan pada hubungan mereka berdua. Ada rencana diam-diam. Kemungkinan ada rencana untuk menjalin baikan kembali atau bagaimana? Kita lihat saja ke depannya. Di sini juga ada simbol adanya pertimbangan nantinya. Pertimbangan setelah mendengar kabar-kabar yang beredar di media sosial ya. Jadi apa yang dikabarkan di media sosial ini akan menjadi pertimbangan mereka untuk menjalin hubungan kembali walaupun saat ini hubungannya memang sudah lost kontak. Dalam arti kata WA-nya sudah diblokir dikarenakan ada kekecewaan di sini. Namun seperti saya bilang tadi, kita harus flashback ke belakang. Masalah ini timbul karena siapa? Itu yang harus dimengerti ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada Oma karena masalah timbul ini berakar dari curhatan Natali, di mana Oma ini pasang badan karena terlalu sayang pada cucunya. Namun rasa sayang yang berlebihan itu tidak diimbangi dengan kebijaksanaan untuk tidak mengungkapkan apapun yang terjadi di dalam media sosial. Dikorek-korek keluar. Dasarnya wartawan suka cari-cari berita. Kasihan si Omanya ya. Kemudian akan saya lihat apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari sehingga permasalahan ini segera mencapai titik temu, segera bisa baikan kembali ya. Saya ambil 4 kartu. Ini yang harus dilakukan adalah tegas melangkah mengawali sebuah hubungan silaturahmi. Tegas melangkah mengawali hubungan silaturahmi. Tentunya ini harus dari Natali. Bagaimanapun Natali kan yang lebih muda, harus mengerti atau menghargai yang lebih tua. Apalagi Natali yang ngeblok duluan. Jadi Natali bagaimanapun harus berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan omanya. Ini yang diharapkan seperti ini. Kemudian yang tidak boleh dilakukan adalah terlalu banyak pikiran yang ribet. Ya, terlalu banyak pikiran membuat permasalahan ini semakin keruh. Yang namanya masalah disederhanakan, jangan dibuat rumit. Karena akar masalahnya memang dari Natali, curhatan dari Natali. Dan Natali salah orang untuk tempat curhat.
Masalahnya di sini, ya. Jadi akar permasalahannya karena Natalie curhat pada si nenek, dan si nenek pasang badan untuk melindungi si cucu karena begitu sayangnya. Tapi tidak diimbangi dengan tutup mulut. Jadinya masalah melebar. Jadi sederhanakan masalah jangan dibikin ribet. Ya. Agar permasalahan ini bisa segera selesai. Kemudian yang harus dioptimalkan, jalin silaturahmi, saling mengasihi, saling pengertian, saling menghormati, saling menyadari dan introspeksi diri. Yang dilambangkan ada 3 orang ini saling memberi hadiah, yang artinya saling memberi perhatian, saling mengasihi, jangan saling menyalahkan, seperti itu. Introspeksi dirilah masing-masing pihak, ya. Kemudian hasil akhirnya nanti seperti ini. Belum bisa dipastikan antara kondisi yang baik seperti semula atau baik tapi masih ada kekecewaan dikarenakan apa yang sudah terjadi saat ini, ya, yang dilambangkan ini. Jadi nanti ke depannya harapannya bisa baik, tapi bayang-bayang dari permasalahan ini akan selalu mengikuti pemikiran si nenek, si oma ini. Masih mengikuti karena sudah diblokir karena sudah diblokir oleh Natalie. Jadi ada rasa kecewa apa yang sudah terjadi masih menggurat di hati si oma ini, ya. Jadi kondisinya seperti itu, teman-teman. Harapan saya semoga kondisi ini bisa membaik. Jadi yang namanya masalah itu harus dirunut ke bawah, ke belakang. Permasalahan ini karena siapa? Apa yang memicu adanya persoalan ini? Siapa? Nah, dengan melakukan itu bukan untuk menghakimi, tapi untuk mencari solusinya, akar permasalahannya itu, sehingga bisa dicari jalan keluar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya pada si nenek, karena sesungguhnya si nenek ini sangat sayang kepada Natalie. Dia pasang badan, dia nggak ingin cucunya tersakiti hatinya. Kemudian dia mengungkapkan apa yang dicurhatkan Natalie kepada media. Kesalahannya hanya di sini. Tapi yang namanya orang bisa ada yang memendam perasaannya, juga bisa ada yang tidak. Dan kebetulan si nenek ini orangnya tidak bisa memendam apapun yang ada di dalam pikirannya, sehingga dikorek keluar. Jadi seperti itu, ya. Ini sebagai pembelajaran buat kita. Kalau curhat pada seseorang, lihat dulu karakter orang tersebut. Jangan orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Khawatirnya nanti rahasia itu bocor, yang rugi kalian sendiri. Alangkah baiknya kalau sebuah masalah itu memang kan harus dikeluarkan, cobalah untuk merenung terlebih dahulu. Atau dalam jam 12 malam kalian meditasi atau berdoa, bercakap-cakap dengan diri sendiri, bercakap-cakap dengan Tuhan, apa yang harus dilakukan Tuhan, seperti itu. Permasalahan saya seperti ini, apa yang saya harus lakukan, tolong bantu cari jalan keluarnya. Dengan mengungkapkan perasaan-perasaan itu yang seakan-akan Tuhan ada di depanmu, itu akan lebih membuat safety masalahmu daripada curhat pada orang-orang. Ya, maksud hati ingin mendapat support, tapi setelah mendapat support akhirnya ditinggal, kemudian diblokir. Jadinya seperti ini. Yaitu teman-teman, jadi tipnya kalau ada masalah, cobalah diselesaikan pada diri sendiri dulu. Kita merenung ke dalam apa yang sudah dilakukan oleh kita. Apakah kita salah, apakah kita benar. Kalau kita salah, kita juga harus gentle untuk mengakui kesalahan tersebut dan merubah diri kita. Tapi kalau kita sudah selidiki dan ternyata kita nggak salah, kita pasrahkan semuanya pada Tuhan. Kita curhat dulu kepada Tuhan, ya. Kalau jalan ini tidak bisa diselesaikan, barulah kita mencari penengah mediasi oleh orang-orang yang memang harus dipercaya. Jangan yang gampang untuk mengungkapkan perasaan-perasaan pada media yang terjadi, jadinya seperti ini. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Semoga masalah Natalie dan Oma bisa menjadi baik kembali.